surat 96 itu surat Al-Alaq ya. Ayatnya pendek Pak, Bapak Ibu semuanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Sesungguhnya maaf ya, kalla innal insan, kalla sungguh-sungguh tidak benar, innal insana sesungguhnya manusia itu tonggo ya tego, melampaui batas. Tonggo itu segala sesuatu yang melampaui batas. Tonggo kalau dulu dengan tauhid itu kan ulil amr. Pada manusia itu kan tauhid. Fil mudhari. Bahwa sesungguhnya manusia itu selalu melampaui batas, Pak. Apakah benar? Benar, ayatnya benar. Bahwa manusia itu kebanyakan itu melampaui batas. Dari aturan-aturan Allah itu, hukum-hukum Allah juga tegas. Urusan masalah harta dapatnya dari korupsi, entah itu mendapatkannya dengan yang tidak halal, tonggo layak teguh. Karena lisan sesungguhnya tonggo, tonggo Pak. Ar-ro'ah hustagna dilanjutkan apabila melihat dirinya itu istagna, serba cukup. Ghaniyun. Allah kan maha ghani, maha kaya. Ghaniyun hamid. Manusia kalau sudah melampaui batas dan memang manusia itu merasa sudah cukup, berkecukupan, merasa kaya. Ada yang mengatakan bahwa Allah itu fakir, bahwa dirinya Allah fakir. Ya, kalau tidak salah surat 3 bahwa Allah itu mereka orang-orang yang agnostik, kenyataan demikian, orang-orang yang ateis, agnostik itu merasa dirinya sudah cukup, tidak butuh dari Allah. Allah itu kan fakir, dianggap fakir. Ayatnya ada. Oh fakir mana akhirnya. Nah ini kan menyebutkan bahwa manusia itu merasa sudah cukup. Karena memang manusia itu dengan segala kecanggihan yang diberikan oleh Allah, otaknya itu bisa membuat HP ya. Dulu mungkin manusia peradabannya dulu kita ya waktu kecil tidak bisa membuat, misalkan telepon kok pakai bisa nyambung ya, percakapannya sangat jauh. Itu kan kecanggihan otak manusia secara teknis bisa membuat seperti itu. Dulu pakai telepon biasa. Ya mungkin kalau teleponnya dulu kan pakai diputer ya, untuk putar nomornya. Telegram juga sama dengan ketukan. Kemudian kan sudah mengarah kepada dan bisa ditemukannya listrik, ditemukannya juga televisi, penggabungan dari televisi, internet, jadikan satu perangkat kecil hardware-nya yaitu gadget HP ya. Bisa untuk main game, bisa untuk telepon-teleponan, bisa internet. Ini kan kalau tidak ada HP coba sehari menghubungi gimana? Kalau dulu kan
surat, wesel pos. Itu kan nunggu berapa hari ya, kiriman. Sekarang tinggal QRIS pakai barcode itu sudah bisa bayar. Ya segala sesuatunya pakai QRIS. Itulah kecanggihan manusia. Nah, hal-hal seperti itu melalaikan diri manusia bahwa dirinya tidak butuh siapa? Tuhan. Dan kebanyakan negara-negara maju itu kan mayoritas Muslim atau agnostik, tidak butuh Tuhan, tidak butuh saya Tuhan, karena saya sudah hidup nyaman saja. Hidup saya nyaman-nyaman saja. Itulah kecanggihan manusia bisa menciptakan segala sesuatu, merubah peradaban suatu negara ataupun suatu kelompok kaum yang hingga melupakan dirinya. Istagna ar-ru'ah istagna. Sebagai umat tidak butuh Allah. Allah sebutkan inang insan layan itu bahwa manusia itu memang togut melampaui batas. Ini jangan sampai terjadi pada diri kita dan pada generasi yang akan datang. Coba kita sebut tadi bahwa sesungguhnya itu Allah itu maha kaya. Dan kita itu sebetulnya malah butuh Allah. Coba kita buka surat 47. Surat 47 kita buka dari 36. Sabut gitu. Ayat ini kan sering hampir sama dengan ayat-ayat yang lainnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum. Sesungguhnya innamal hayatud dunya, hayat kehidupan, dunia itu kita sebut bahwa kehidupan dunia adalah kita bicara alam semesta raya. Selama alam semesta raya ini masih jadi belum ada saat atau kehancuran total dengan dunia. Kalau kehidupan dunia kita adalah umur kita, dan sisa umur kita ini sampai berapa itu adalah kehidupan dunia kita. Yang mana dalam kehidupan dunia itu adalah isinya adalah lain walau itu main-main, Pak. Walahun dan olok-olok. Olok-olok itu kan bahasanya yang bahasa guyonan lah. Kita kalau makan bareng-bareng dengan saudara, teman, nanti setelah kajian kita ngobrol-ngobrol kan isinya kan lahun. Kita dengarkan lahun itu kan itu kan senang ya Pak ya, yang ngantuk ya.
guyonan itu lawakan itu kan kemarin nggak ngantuk ya. Cuma dengan ngorot tahu akurat ngantuk. Ya, karena monoton Pak. Jadi kan kalau mendengarkan itu kan juga ini ya. Mendengarkan itu harus juga tahu artinya. Kalau hanya merota Quran tetapi tidak tahu artinya, itu apa didengar? Akhirnya apa? Monoton, ngantuk Pak. Cuma menghafal Al-Quran itu monoton, ngantuk. Karena tidak tahu artinya ya Pak. Coba kalau misalkan tahu artinya luar biasa, sampai menangis Pak. Nah itu adalah wa tuqinu wa tattaqun, dan jikalau kamu sekalian itu beriman dan insaf kembali pada hukum Allah, tattaqu yu'tikum ujurakum, Allah akan memberikan pada kamu sekalian ujur pak. Nah, pasti ini hukum kausalita lah. Allah menyebutkan dari beberapa ayat itu pasti. Seorang pimpinan perusahaan juga kalau kamu kerja dengan baik, kami beri upah insentif yang banyak. Hukum kausalita apa? Berikan motivasi. Walayas'alukum amwalakum, dan Allah itu tidak menanyakan seberapa besar harta kamu untuk menebus dosa-dosa kamu. Walaupun menebus dosa-dosa kamu dengan 10 bumi, emas 10 bumi, tidak ada gunanya. Boleh asal ucur apa? Amwalakum. Karena Allah goni, waktu fakir. Tapi apa? Tadi kan surat 966 Ar-Ro'ah istagna, merasa dirinya sudah cukup, tidak butuh Allah. Padahal nanti setelah dibangkitkan, setelah musaah, dibangkitkan dari beberapa yamah dari Pak Barok, dari kubur mereka itu, pada pertama kaget, ternyata begini kenyataannya. Jadi saya semuanya salah, menyesal. Kemudian ayat selanjutnya 36, 37 ini. Iyas al-muha wa yuhfikum tamkhulu wa yukhrij adghanakum. Sekiranya dia minta harta kepada iyas al-kum, ya. Jikalau Allah menanyakan, ya, minta padamu hanya kepada apa? Kehidupan dunia tadi, tentang harta, anak, untuk perjuangan menegakkan din Allah, fayuhfikum. Kan kemudian yuhfikum itu pikir manusia itu Pak. Khafi yuhfikum tabakhulu, pikir apa istilahnya itu, menyembunyikan. Fayuhfikum tabakhulu, menyembunyikan harta bendanya untuk tabakhulu. Ya. Bakhil Pak. Kalau Allah itu pengen minta kamu, sekarang itu waktunya kita kajian, kita berperang pada jalan Allah dengan menginfakkan seluruh harta atau sebagian harta kamu untuk menegakkan din Allah. Wahai manusia semuanya, dan para pengikut para nabi demikian. Ini waktunya kritis, gawat darurat. Kita harus maju perang melawan para penjajah. Kan juga terjadi pada nenek moyang kita dulu kan. Coba
kita umpamakan diri kita itu waktu perang melawan penjajah ya, itu kan harta, nyawa itu luar biasa Pak. Mungkin Ustadz Abdul Maskur sudah menangi 3 generasi. Bapak saya juga pernah waktu sebelum kemerdekaan juga menangi. Itu memang betul-betul sangat luar biasa, keadaannya itu sangat susah. Sangat susah Pak untuk makan. Untuk mengungsi aja luar biasa. Kita kan kalau mengungsi satu desa itu kan susahnya luar biasa, anak-anak kecil pada rewel, kehujanan, kepanasan, dan urusan karena sudah berpikirnya gawat darurat. Ini hal ini Allah sebutkan juga sama. Para pengikut para nabi itu kan semuanya juga melawan para tauhid, para melampaui batas hukum-hukum Allah, para penguasa yang tauhid. Nabi Musa melawan Fir'aun, Nabi Isa melawan raja Romawi ya. Nabi Lut, Nabi Nuh, dan para pengikutnya banyak sekali. Nabi Muhammad melawan kaumnya sendiri dan pemimpin para suku-suku, kaum Quraisy dan para pemimpin Arab gitu. Nah, ini kan Allah menyebutkan iyas al-muha fa yufikum tabkhulu wa yukhrij adghanakum, dan mengeluarkan kedengkianmu. Itu adalah sifat manusia. Kalau sudah dikasih kehidupan duniawi, kemudian diminta oleh Allah untuk mengeluarkan, agak owel Pak. Inilah. Ini kan berhubungan juga dengan sifat manusia yang saya sampaikan 1 bulan yang lalu, bahwa sifat manusia itu adalah kikir ya. Kemudian saya lanjutkan juga ini surat ini di ayat berikutnya, surat 47 38 kita bacanya. Itu agak panjang Pak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah. Faminkum may yabkhal wa min yabkhal fa innama yabkhalu 'an nafsihi. Wa qul ghaniyyu wa antumul fuqara. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amthalakum. Ini peringatan Allah ini ya. Kamu antum, kamu semuanya haulai, orang-orang tud'auna, yang disuruh litunfiqu fisabilillah, untuk menafkahkan dalam garis hukum Allah. Ya seperti tadi para nabi suruh pindah, suruh hijrah ya hijrah, suruh keluar dari negaranya, keluar, berlepas diri dari kaum kafir, berlepas diri dari kaum kafir. Ini butuh juga harta Pak, litunfiqu fisabilillah. Faminkum may yabkhal, tetapi Allah sebutkan bahwa dari kamu sekalian itu, para pengikut para nabi, itu ada yang yabkhal. Wa may yabkhal fa inna ma yabkhalu 'an nafsi, bahwa siapa yang bakhil itu sebetulnya dia bakhil pada dirinya sendiri. Karena memang tabungan akhirat itu apa darinya kita infakkan Pak. Semakin banyak yang kita menginfakkan pada perjuangan garis hukum Allah, itulah Allah yang
Ini kan ayatnya demikian. Sesungguhnya wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Kamu tuh fakir, kamu butuh Allah. Semakin kamu mengeluarkan infaknya untuk dalam garis hukum Allah, itulah yang Allah berikan jurnya, pahalanya. Tapi sesuai kemampuan, Allah Maha tahu. Waktu para nabi menyuruh pada para pengikutnya, ayo kita harus hijrah ke Yathrib. Untuk riwayatkan ke Yathrib, ke Madinah Al-Munawwarah sekarang. Itu ada yang juga awal tidak mau hijrah. Lebih enak di sini, saya dagangannya laku kok di sini. Di Mekah banyak para wisatawan. Kalau dulu kan wisatawan, kalau sekarang kan para haji. Saat kan haji, turisnya kan banyak. Eman-eman, saya pindah dagangan saya laku. Kehidupan saya layak di sini. Saya juga seorang pemuka yang dihormati di negeri Mekah. Sekarang suruh pindah. Setelah saya mau Islam, saya harus pindah hijrah ke Yathrib. Kan banyak yang mengikuti agama dinnya Allah, mengikuti Nabi Muhammad, tapi suruh pindah ternyata tidak mau. Ada juga. Ini kan Wamikum mayabkhol, nama yabkhol ana nafsi. Wa mulani wa antumul fuqara. Nah, perintah seperti ini kan penegasan bahwa diri kita itu adalah jangan sampai kita bakhil dalam garis hukum Allah. Kemudian ayat selanjutnya di akhir ayat tawallau, ya. Dan jika kamu itu tawalla ya tawallau, itu adalah a'rodo ya, seperti tadi yang saya sampaikan, itu berpaling ya dari perintah Allah. Yastabdil qauman, Allah dia akan mengganti, ini fi'il mudhari berlaku dari sekarang, yang dulu sampai yang akan datang. Allah akan ganti kaum yang lebih baru dari kamu sekalian. Sumalayakunu amsalakum, kemudian mereka tidak jadi permisalan. Sumalayakunu amsalakum, kemudian mereka tidak menjadi permisalan seperti kamu dan tidak sama dengan kamu sekalian. Itu kan berarti Allah mengancam ini, akan saya ganti dengan kaum yang baru. Ini dari hal yang tentang masalah bakhil, Pak. Tidak mengikuti perintah Allah, tidak menginfakkan harta dalam garis hukum Allah, itu sampai begitunya. Nah, karena manusia ada juga banyak yang tadi saya sampaikan di ayat ini, arrohahustagna, merasa dirinya sudah cukup, kaya raya, padahal dunia itu laibun walahun. Surat ini ayat ini 47 dana. Nah, ini semuanya berhubungan dengan sifat-sifat manusia yang pikir, selalu berdoa untuk kehidupan duniawi. Kalaupun tidak bisa mencapai dengan kehidupannya yang lebih yang dia harapkan, maka akan kecewa. Ini saja yang bisa saya sampaikan ya, kurang lebihnya karena waktu juga saya juga mohon maaf, persiapan kami juga mungkin kurang. Dari ayat-ayat ini yang saya sampaikan semoga bermanfaat. Dan ayat-ayat ini kan mungkin jarang kita sampaikan, tetapi perlu saya sampaikan dari sifat-sifat manusia. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Saya mohon maaf jika apa yang saya sampaikan ini yang salah dari kami. Kalau benar dari Allah,
Aku lupa lihat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.